Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan sedikit menjelaskan kenapa sih sel itu bisa berukuran mikroskopis. Seperti yang ada di buku paket kalian, coba kalian perhatikan di halaman 10 ya, halaman 10 atau di file buku paketnya itu halaman 16. Nah, di situ ada penjelasan secara umum kenapa sih sel itu bersifat atau berukuran kecil, mikroskopis. Nah, ini kaitannya itu dengan luas permukaan dan volumenya. Ukuran luas permukaan per volume. Jadi di sini diperhatikan, misalnya ada satu jenis sel sama-sama berukuran kubus, ya. Tetapi yang satu lebih kecil sedangkan yang satunya lebih besar. Ini kaitannya nanti ke fungsi sel itu sendiri. Nah, di sini diperhatikan, sel kenapa harus berukuran kecil? Itu terkait dengan luas permukaan per satuan volume. Luas permukaan ini karena dia bentuknya kubus, anggaplah luas permukaan itu yang pertama dulu ya, yang ukuran sisinya 1. Dan ada ukuran sisinya 5 di sini. Saya perbandingannya 2 sel ini saja dulu. Nah, jika dia ukuran selnya 1, luas permukaannya ini rumusnya 6 dikali sisi. Ya, sama juga. Nanti yang luas permukaannya sisinya berukuran 5, 6 kali sisi. Kalau dia 1, berarti hitung aja. 6 dikali 1 dikali 1, hasilnya 6 ya. Di sini 6. Kalau panjang sisinya 5, 6 dikali 5 dikali 5 sama dengan 150. Itu kamu bisa hitung sendiri. Kemudian untuk volume rumus volume kubus itu gampangnya luas alas dikali tinggi. Ya, luas alas kali tinggi. Untuk luas alas sendiri ini sama saja dengan luas dari kubus. Rumusnya sisi kali sisi. Luas alasnya berapa? Panjang sisinya 1 ya. Untuk yang balok pertama, kubus pertama 1, berarti 1 dikali 1 panjang tingginya berapa? Kalau kubus semua sisinya itu berukuran sama, berarti 1. 1 kali 1 kali 1, hasilnya 1. Yang kubus kedua, sisi kali sisi tadi 5 kali 5 25 kali 5 lagi hasilnya 125. Nah, di sini sudah didapatkan. Jadi perbandingan luas permukaan terhadap volume untuk luas kubus yang pertama ya, yang pertama ini yang kedua. Itu didapatkan dengan 6 dibagi 1. Dari mana dapat 6? Dari luas permukaan itu tadi. Dari mana dapat 1? Volumenya. Sama juga ya. Ini kenapa bisa 150? Berarti luas permukaannya tadi. Ini yang 6 kali 5 kali 5. Dari mana dapat 125? Luas alas sisi kali sisi 5 kali 5 kali tingginya. Tinggi dari kubus yang kedua. 125. Jadi kalau kita hitung perbandingan itu misalnya A per B, berarti A dibagi B. Nah, perbandingan yang pertama 6 dibagi 1 sama dengan 6. Perbandingan yang kedua, sel yang kedua yang lebih besar, 150 dibagi 125 hasilnya 1,25. Nah, di sini bisa kalian perhatikan. Mana yang lebih besar? Luas luas permukaan dibanding volume yang terbesar itu didapatkan dari sel yang paling kecil ya.
dengan panjang sisinya 1 dibandingkan sel yang berukuran besar dengan panjang sel 5. Jadi apa kesimpulannya? Jadi mengapa sel itu bisa berukuran kecil? Karena dengan ukuran sel yang lebih kecil, maka luas total permukaan per volume akan lebih besar daripada sel yang ukurannya lebih besar. Jadi luas permukaan dibandingkan volume akan lebih besar. Ini lebih besar dibandingkan sel yang berukuran besar itu sendiri. Jadi dia berbanding terbalik. Nah, dengan besarnya rasio permukaan terhadap volume, maka pemenuhan kebutuhan nutrisi sel dan pembuangan zat yang tidak berguna akan lebih cepat. Jadi sel yang berukuran kecil akan bekerja lebih efektif di dalam jaringan dibandingkan dengan sel yang besar. Dengan ukurannya yang kecil pula, maka sel tidak akan terpengaruh dengan daya tarik bumi dan mempermudah kerja sel. Jadi bisa pahami ya. Jadi semakin kecil ukuran sel itu berarti kerjanya semakin bagus daripada sel yang berukuran besar. Jadi saya harap kamu bisa mengerti. Sekian penjelasan singkat saya, untuk tugas akan di-share kemudian. Terima kasih.